Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Dekan, dan seluruh dosen serta tenaga kependidikan yang kami hormati, bersyukur, berbahagia pagi ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk kemudian beribadah, bersujud, menepati dan menetapi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi seorang hamba kecuali ketika dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu hari ini terkumpul banyak kebaikan. Yang pertama, kita diberikan kesempatan untuk menikmati hari Jumat di Ramadan yang pertama, bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari rayanya umat Islam. Yang kedua, kita diberikan kebaikan untuk berpuasa, dan saya yakin kita semuanya berpuasa. Yang ketiga, kita bisa ngaji, duduk di masjid. Ini adalah kebaikan yang Masya Allah luar biasa. Kemudian selanjutnya, niatkanlah duduk kita ini beriktikaf, wal aqifina fil masajid, ya, karena iktikaf 1 jam itu kebaikannya luar biasa selama niat kita adalah beriktikaf. Kemudian terkumpul kebaikan yang selanjutnya adalah silaturahim, ukhuwah. Maka kalau warga persyarikatan dan warga UM memahami kebaikan ini, saya yakin tidak akan enggan dan malas untuk kemudian berada dalam majelis seperti ini. Maka mari bersama-sama ini kita syukuri bersama. Sampai Rasulullah mengatakan, lau ya'lamu, andaikan manusia itu tahu kebaikan-kebaikan itu, la atauhuma walau habwan. Sungguh manusia itu akan mendatangi tempat-tempat itu walau merangkak. Andaikan pahala itu dinampakkan secara empirik, ya, saya yakin masjid ini sudah tidak cukup, dan pasti kita itu akan semangatnya luar biasa. Andaikan pahala itu empirik, nampak oleh mata, terdengar oleh telinga,
Maka orang-orang yang meyakini itu orang-orang yang cerdasnya luar biasa, Bapak Ibu. Jadi ketika kita itu meyakini bahwa perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu adalah memiliki keutamaan dan fadilah yang luar biasa, kemudian kita itu punya semangat karena dorongan motornya adalah spiritual, itu orang-orang yang luar biasa. Maka orang-orang yang hanya menggunakan nalarnya adalah nalar intelektual, yang intelektual itu pendekatannya adalah empirik, maka lebih cenderung mereka tidak akan percaya. Jadi disinilah kita itu diuji. Ibadah itu ujian. Nah, kita ini diuji, Bapak Ibu. Jadi kalau di UM itu AIK, Al-Islam dan Kemuhammadian sebagai ruh itu ujian buat dosen dan karyawan, bahasa saya. Itu ujian. Apakah kita itu akan menganggapnya sebagai sesuatu yang fundamen dan penting, atau hanya menganggapnya sebagai sebuah instrumen biasa untuk pelengkap akreditasi. Itu akan menjadi ujian buat kita. Tapi ketika kita menganggap itu sebagai sesuatu yang fundamen dan itu adalah jalan kebaikan buat kita, maka pasti kita akan bersemangat dalam rangka untuk menghadirkan suasana dan lingkungan yang terbaik. Pak Dadang sudah bercerita tentang bagaimana desain seni dan arsitektural yang ada di Pangkal Pinang tadi gitu ya. Sebenarnya di panduan AIK kita itu sudah ada. Jadi di panduan AIK mungkin belum tersosialisasikan secara menyeluruh. Itu sudah kita susun bahwa UM Metro itu dalam menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadian, di poin terakhir dalam desain profetika itu ada namanya desain arsitektural. Itu sebenarnya sudah lengkap di panduan itu, hanya butuh perbaikan-perbaikan. Ya, artinya kita sudah berpikir bahwa bagaimana ke depan UM Metro itu desain-desain arsitekturalnya itu memang menuju kepada nilai-nilai profetik yang terintegrasi gitu. Sama, hari ini kita bicara tentang puasa ya, yang akan saya integrasikan dalam konteks ilmu pengetahuan ya. Jadi konsep integrasi kita, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang ipteks, maka nilai Islam itu sebagai ruh di situ. Tapi kalau kita sedang bicara Islam, maka ilmu pengetahuan sebagai penguat. Jadi konsepnya begitu, Pak. Maka selalu saya sampaikan sama kawan-kawan FAI, kawan-kawan FAI kalau mengajar tentang toharoh, maka harus dikaitkan dengan konsep kebersihan dalam konteks klinis, dalam konteks yang lain. Itu kalau kita bicara tentang agama. Karena orang sekarang kadang bicaranya logik, Pak. Saya sering mengikuti, mohon maaf, sekarang ini banyak orang-orang yang skeptis terhadap agama. Kalau Bapak Ibu yang mungkin sering melihat konten-konten, banyak sekali sekarang orang yang ingin meragukan tentang agama. Ya, tidak perlu saya sebutkan namanya. Bahkan sampai ada yang mengatakan baca Quran itu tidak penting kalau tidak paham. Jadi dia mendowngrade hadis-hadis Nabi. Itu udah banyak. Bahkan ada seorang dokter yang mengatakan akhirat itu nggak penting amat gitu. Kalau kita mati ada akhirat ya syukur, nggak ada juga nggak apa-apa.
Jadi akhirnya ungkapan-ungkapan itu kalau umpamanya kemudian itu dipahami oleh orang-orang yang dia itu pendekatannya adalah pendekatan murni empirical gitu ya, pendekatannya murni logika, itu kena Pak. Ya, maka kenapa UM itu hadir? Kalau kita bicara tentang agama, bagaimana ilmu pengetahuan itu sebagai validasinya gitu, menguatkan ya, menjadi bukti-bukti ilmiah. Tapi kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, maka agama sebagai spiritnya. Akhirnya di sini klop. Dan memang Al-Quran turun begitu Pak. Makanya Al-Quran turun di dalam bulan Ramadan itu bicaranya pertama Iqra. Iqra itu menarik ya, Iqra itu menarik Pak. Syekh Mustafa Ya'qub itu menafsirkan surat Al-Alaq dari pembacaan Iqra ya. Iqra itu dimaknai sebagai pendekatan deduktif induktif. Yang dibaca itu bukan hanya qauliyah tapi juga kauniyah. Jadi sebenarnya Masya Allah itu adalah pendekatan yang sangat apa ya, integrated gitu ya, yang sangat terintegrasi. Nah, maka ketika kita bicara puasa, Bapak Ibu, saya kemarin disentil sama Pak Rektor, Ustaz coba disampaikan istilahnya secara lisan puasa dan kesehatan mental. Karena saya beberapa hari nulis tentang puasa dan kesehatan mental. Jadi memang saya melihat untuk bulan puasa ini saya renungannya adalah puasa dan kesehatan mental dengan berbagai macam isu-isunya. Karena saya melihat memang, mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya kesehatan mental bukan orang yang kemudian gila, tidak ya, bukan seperti itu maksudnya. Saya akan awali dari sebuah hadis ya, mungkin nanti Pak Han mohon untuk dikoreksi kalau saya salah ya. Pak Han ini guru saya gitu, saya kalah tua masalahnya ya. Jadi kalau dalam hadis itu ada sumu tasihu gitu, puasalah maka kamu sehat. Jadi kalau dalam kamus Pak, Bapak Ibu, ini saya kenapa berani kemudian membuat sebuah kesimpulan satu isu bahwa puasa itu adalah jalan kesehatan mentalitas. Ya, di sini ada Mas Eko juga. Nanti kalau saya ada Mas ya, terkait tentang mentality disorder nanti tolong untuk dipahamkan gitu. Karena saya dipaksa untuk ngajar di BK masalahnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi ternyata di dalam hadis sumu tasihu, puasalah maka kamu akan sehat. Kata tasihu, sehat, dalam bahasa Arab Pak, sehat dalam bahasa Arab itu banyak terminologi Pak. Sehat itu dalam bahasa Arab pada banyak terminologi. Yang pertama terminologi kata soha yasihu sohihan wasihatan. Jadi kata sehat itu bahasa Arab Pak sebenarnya Pak. Itu kemudian dimasukkan menjadi bahasa Indonesia. Tapi kata sehat itu meliputi sehat jasmani dan rohani. Itu kalau dalam kamus. Jadi kata sehat itu meliputi sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau kata sehat secara jasmani, nah ini konsepnya Pak Soeharno gitu ya. Dalam konteks kedokteran yang disebut sehat dari penyakit fisik itu barik. Makanya kalau Bapak Ibu baca tarjih, ada satu orang yang dia itu kalau tidak puasa tidak perlu bayar fidyah. Siapa? Al-maridu la yurja bur'uhu. Orang sakit yang tidak ada harapan sehat.
barun, baro'a, ya, itu artinya sehat secara penyakit. Ya, kalau bahasa Jawa itu ada kata sehat yang bahasa waras gitu. Ya toh? Berarti waras itu sehat secara ya Mas Febri ya. Berarti waras berarti sehat pikirnya gitu. Nah, orang waras berarti pikirnya sedang bermasalah. Ini yang saya sebut sebagai mentalitasnya bermasalah. Oke, saya masuk di sini. Jadi kalau Bapak Ibu itu bicara tentang sehat gitu, berarti itu sehat lahir batin. Ada di dalam puasa itu Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan ada kata sehat selanjutnya. Apa? Afiyah. Sering kan menyebut apa Pak? Sehat wal afiyah. Sehat itu Pak artinya sehat jasmani dan rohani. Afiyah itu kata afa, ya, ya'fu, artinya sehat jasmani, sehat rohani, sejahtera, gitu Pak. Jadi kalau jenengan sudah ngomong sehat walafiat, berarti Bapak Ibu duit. Tapi kalau sehat tok, berarti hanya sehat dalam badan dan rohani. Tapi kalau sudah ditambah afiyah dalam kamus, afiyah itu adalah kesejahteraan. Nah, berarti hati-hati itu. Pak Bor ngomong sehat walafiat, berarti duitku sih eneng gitu. Ya, jadi afiyah itu sejahtera Pak. Sejahtera apa? Kalau dalam masalah mentalitas itu ada kata sejahtera juga. Namanya kesejahteraan mentalitas, artinya dirinya terbebas dari segala penyakit-penyakit mental, akhirnya dia bahagia. Maka afwan, nah ini Bapak Ibu kan sering kan ngomong kalau minta maaf apa Pak? Afwan itu ya Pak, artinya memaafkan. Tapi Bapak Ibu pengen tahu nggak kata afiyah itu? Menarik banget Pak. Kata afwan itu memaafkan dan melupakan. Makanya Bapak kalau sudah bilang sama istrinya tak maafkan, itu berarti Bapak Ibu sudah memaafkan dan sudah tidak mengungkit lagi. Kalau Bapak memaafkan tapi masih mengungkit, itu bukan pakai kata maaf, tapi pakai kata ampunan. Dalam bahasa Arab, kata ampunan itu artinya memaafkan dan menutupi. Jadi ibu-ibu sering mengatakan, aku bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Artinya kalau memaafkan tidak bisa melupakan itu ampunan Pak. Suatu saat kalau bapaknya salah, itu biasanya diungkit lagi. Makanya Allah tidak pernah menyebut untuk manusia kata ampunan, tapi menyebutnya kata maaf. Ini juga masalah puasa Pak. Makanya doanya Lailatul Qadar apa Pak Bu? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau afun, engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang yang memaafkan. Enggak ada Pak, mohon maaf, manusia disifati kata ghafir enggak Pak? Enggak mungkin. Pak Handoko punya sifat gufron, enggak mungkin, kecuali Mas Gufron, namanya Gufron. Tapi manusia selalu sama Allah diidentikan dengan kata maaf. Supaya apa? Sehat Pak. Kalau Bapak memaafkan tapi masih belum melupakan, itu membawa beban. Maka kenapa puasa dilatih untuk sehat? Maka kalau ada orang puasa kok, mohon maaf, kita puasa kok belum sehat secara lahir dan batin, sebenarnya yang dipertanyakan adalah puasa kita Pak. Puasa kita sudah benar apa belum?
Sebenarnya puasa itu detox, kalau bahasa saya itu detox dosa-dosa kita. Maka kenapa di akhir-akhir sudah Allah itu Rasulullah ngajarkan kita, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Harapannya di 30 hari Pak, kita itu memang bersih dari dosa-dosa kita. Kita sudah, mohon maaf, kemarin sudah saya tulis Pak, ya, kenapa saya sebut detox, artinya kita itu bersihkan, kita batasi, salah satunya digital, kita kurangi konten-konten yang kita lihat. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata kalau kita itu nggak puasa digital, ini pikiran juga nggak bisa fokus Pak, terdistrak terus kita juga. Akhirnya Bapak Ibu puasanya nggak nyaman, nggak tenang. Karena puasa menurut Nabi bukan hanya menahan lapar dan haus Bapak Ibu. Puasa menurut Nabi itu adalah menahan segala-galanya Pak. Maka dalam bahasa Arab puasa itu artinya imsak. Imsak itu nahan. Nahan apa Pak, Bu? Nahan dari yang membatalkan puasa dan menahan diri dari yang membatalkan pahala puasa. Bapak Ibu mohon maaf nggih, kita ini sekarang dihadapkan dengan banyak cerita pertalet yang dioplos, cerita Antam yang dioplos, apa Pak? Dan antara juga oplosan, apalagi yang dioplos itu. Ya Allah ya Rob, Bapak Ibu pengen tahu nggak itu masalahnya apa? Semua kemaksiatan di dunia itu berawal dari satu hal Pak, apa? Nggak kuat nahan Bapak Ibu. Mohon maaf, perzinahan itu awalnya dari nggak kuat nahan nafsu Pak. Korupsi nggak kuat nahan nafsu. Dan segala penyimpangan mentalitas itu juga karena nggak kuat nahan nafsu Pak Bu. Karena kita nggak kuat nahan nafsu. Kita sering marah-marah berlebihan itu karena kita nggak kuat nahan nafsu. Mungkin kalau kita dosen, kita malas ngajar itu nggak kuat nahan nafsu Pak. Ya nafsu malasnya. Ya. Honornya mau tapi ngajarnya nggak mau itu juga jadi itu nahan nafsu Pak. Hah? Oplosan itu. Nanti rezekinya oplosan itu Pak. Saya tadi pagi di grup kawan saya SMA itu ada yang Kristen. Jadi dia cerita apa, ada kawannya bilang, hati-hati Mas, di pemerintahan jangan korupsi. Jawaban dia sederhana banget. Mboten Mas, ngingei pangan anak bojo, kudu sing halal. Halal itu Pak, itu istilah Islam, tapi dia orang Kristiani, ngerti Pak. Maka puasa, mohon maaf Pak, cuk, 1 bulan ini kita detox betul Pak, sifat-sifat itu Pak. Allah itu tidak pernah mencaci hambanya yang berbuat dosa. Karena sifatnya Allah itu ngerangkul hambanya yang mau kembali kepadanya. Bahkan Allah di dalam hadis qudsi, mohon maaf Bapak Ibu, dia itu selalu menunggu hambanya yang mau kembali kepadanya. Bahkan di dalam hadis dikatakan Allah lebih senang ketika hambanya kembali bertaubat kepadanya, lebih bahagia daripada seseorang yang kehilangan ontanya kemudian ketemu lagi Pak.
Jadi kita coba, mohon maaf, kita belajar Pak. Sama, saya juga bukan orang yang baik gitu, pasti banyak sekali karena Allah tutupi saja banyak kekurangan kita, tapi artinya kita bareng-bareng Pak, kita bareng-bareng, kemudian kita belajar puasa ini sebagai detox dosa kita, detox hal-hal yang tidak baik. Detox itu Bapak kalau minum obat biasanya mencret-mencret dulu, itu namanya detox ya toh. Jadi kalau kita itu puasa itu pasti Masya Allah, karena memang luar biasa. Kenapa puasa? Mata nggak boleh ngelihat yang buruk, telinga nggak boleh dengar yang buruk, mulut nggak boleh ngomong yang buruk gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, perut nggak boleh makan berlebihan, bahkan nggak boleh makan yang haram, kaki nggak boleh melangkah. Ini sebenarnya 1 bulan kita didetoks oleh Allah sehingga tubuh kita nanti menjadi ringan, yang pada akhirnya sebagai kesimpulan alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Apa artinya alladzi anqadha dhahrak? Allah lepaskan. Karena dosa-dosa itu Pak, mohon maaf ya, dosa-dosa itu angqadha dhahrak, memberati beban tubuhmu. Dosa itu membuat berat tubuh kita. Wa rafa'na laka dzikrak, kalau sudah dilepas beban itu, maka aku angkat kamu karena engkau berzikir dan ingat kepadaku. Bulan Ramadan kalau bisa sebagai pelepas beban itu ya, kemudian wa rafa'na laka dzikrak, kemudian Allah angkat karena kita semakin ingat kepadanya. Maka kata kuncinya Bapak Ibu, profetika adalah memasukkan nilai-nilai kenabian dan ketuhanan dalam segala aktivitas kita. Kita mari setiap melakukan apapun ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Rektor tidak bisa melihat kita selalu ya, tentu kita yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita sudah puasa, insya Allah kita nanti sudah nggak gampang cemas, nggak gampang khawatir, nggak gampang bohong ya. Saya pagi ini tadi mau nulis tentang ya, salah satu sifat profetik namanya ya belajar jujur, karena ternyata orang bohong itu termasuk disorder gitu, termasuk penyimpangan kognitif gitu, karena dia menipu dirinya sendiri. Sebenarnya orang bohong itu ngerti itu salah Pak, tapi dia mencoba menutupi itu, dan akhirnya apa yang terjadi Pak? Nanti akan menjadi beban berat buat dirinya ya. Sebenarnya orang korupsi itu Pak, berat banget Pak bebannya Pak ya, itu bebannya berat banget karena dia harus pakai topeng setiap hari, dia harus pakai topeng setiap hari. Dan alangkah kita ya kalau seperti itu, kan berat banget. Nah itu Bapak Ibu ya, sebagai kesimpulan, puasa melatih kita jujur. Maka satu-satunya ibadah Pak Bu yang tidak bisa dilihat orang lain cuman puasa Pak. Kalau sholat masih bisa dilihat orang Pak, sedekah masih bisa dilihat orang Pak, tapi puasa nggak bisa dilihat orang. Yang duduk di sini kalau ditanya puasa, tapi ada yang tahu nggak kita puasa apa tidak? Satu-satunya ibadah yang nggak bisa diajak selfie cuman puasa Bu Pak. Kalau sholat jenengan bisa bergaya di foto ya, bisa Pak. Sedekah bisa. Kalau puasa, misal Pak Dadang sedang puasa gitu ya, kayak cacaknya lemes gitu, pertanyaannya apa yang puasa betulan? Nggak ada yang tahu Pak. Makanya puasa itu Masya Allah melatih kita jujur, maka pahalanya milik Allah bukan milik kita, karena yang tahu puasa cuman Allah sama kita. Dahsyat banget Pak, dahsyat banget Masya Allah. Makanya mari di bulan Ramadan ini kita dandan diri lah Pak ya, kita itu dandan diri
perbaiki diri kita. Bisa jadi Ramadan ini adalah akhir usia mina, bisa jadi adalah akhir puasa kita dalam kehidupan ini. Maka jadikan Ramadan menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak Bu, kita semangatkan lagi untuk ngajinya. Ini sudah masa naik pangkat ya. Jadi nanti bulan April ada tahapan naik pangkat dan berkala. Jadi kami dari BPH mohon untuk semangatnya lah. Wallahi demi Allah, kami bukan karena itu untuk kemudian mengajak Bapak Ibu ngaji. Maka saya berharap semangatnya diniatkan lillahi ta'ala ya. Ampun nanti jengkel sama BPH karena kemudian tidak mengeluarkan SK-nya gitu ya. Bukan karena itu, enggak. Dan saya berharap ngajinya diniatkan betul, ngaji yang jangan ampun mengabsen lah gitu ya. Pesan saya jangan gitu ya Mas. Masalahnya Mas, dari pihak Pustik belum bisa membuat absen yang berangkat terus pulang lagi, itu belum bisa gitu ya. Jadi mohon untuk kemudian kita niatkan lillahi ta'ala ya, ini sebagai jalan kebaikan buat kita semuanya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.